siang kawan pajak, kembali lagi kita bertemu dalam One Sinear dari KPP PMA 1 dan kali ini kita akan membahas mengenai e-objection. Bukan topik yang baru memang, tapi kita merasa perlu menyampaikannya untuk sekedar refreshing juga bagi kawan pajak. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri dulu, nama saya Sondang, penyuluh di KPP PMA 1 dan kali ini narasumbernya saya masih pakai tim yang sama, yaitu dari Pak Ali, penyuluh Madya KPP PMA 1 dan selamat siang, penyuluh kesayangan kita semua yaitu Mas Dedi. Ini kita cek sound dulu ya sekalian, mudah-mudahan kawan pajak sinyalnya di sana bagus, sinyalnya di sini bagus, jadi kita juga nggak terlalu lama lagi. Ayo Pak Ali, cek sound. Oke, selamat siang kawan pajak. Salam sehat untuk kita semuanya dan juga selamat berlibur bagi yang sedang melakukan liburan. Selamat siang kawan pajak. Semoga betah dengan kami ya. Udah sengaja pakai jas, agak berbeda kan kalau kawan pajak lihat biasanya kan warnanya biru-biru dulu, ini biru hitam, agak ada perubahan sedikit. Nah oke, kawan pajak, kita akan bicara mengenai e-objection. Kalau bicara mengenai e-objection ini tentu kita akan juga merujuk ke Per 14 tahun 2020 mengenai tata cara untuk penyampaian surat keberatan melalui elektronik. Ya, betul. Nah, kita mulai dengan keberatan. Surat keberatan itu apa sih? Kalau dari Undang-Undang KUHP yaitu surat keberatan, namanya aja surat keberatan atau objection ya, objek. Itu adalah menyatakan ada surat yang menjadi sarana untuk wajib pajak menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas keberatannya atas suatu ketetapan pajak atau atas pemungutan atau pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kita tanya langsung kalau untuk Pak Ali, jadi latar belakang e-objection ini apa sih Pak Ali? Kalau e-objection ya Pak ya? Oke. Terima kasih Kak Sondang dan selamat siang banyak semuanya. Selamat siang untuk kita semuanya. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa kenapa e-objection ini kita angkat untuk siang kali ini. Karena juga ini kan kita udah era digital Mas Dedi ya. Udah IT, maka sudah selanjutnya juga kita juga layanan perpajakan kita juga lebih efektivitas dan juga lebih efisien dalam hal pengajuan dokumen keberatan itu. Walaupun tetap saja untuk mekanisme aturan tetap mengacu pada aturan yang sudah ada yaitu PMK 09 03 tahun 2013. Ya. Jadi di sini kita tetap sama bahwa acuannya tetap sama, cuma mekanismenya aja yang kita ubah dalam bentuk mungkin digital itu. Kanalnya Pak ya, kanal penyampaian. Kemudian juga ini juga mungkin sedikit saya sampaikan juga bahwa e-objection ini adalah digunakan untuk menyampaikan surat keberatan pada KPP di mana wajiban terdaftar itu dengan catatan bahwa mungkin sedikit saya ulang lagi bahwa satu yang jelas bahwa pengajuan ditulis dalam bahasa Indonesia. Ini syarat-syaratnya keberatan ya, kan ya Pak ya? Kita juga tetap kita ini kan istilahnya mengacu pada PMK 9. Ya. Cuman di sana disebutkan sudah ada mekanisme elektronik, cuman belum ada penjelasan lebih detail. Maka dengan Per 14 ini sudah mulai ada mekanisme bagaimana wajib pajak itu mengajukan keberatan secara elektronik itu. Oke, tadi pertama adalah dengan bahasa Indonesia, jelas itu. Yang kemudian juga ini karena keberatan ya, di sana ada sengketa pokok pajak kan ya. Betul. Ya. Maka silakan wajib pajak menyampaikan berapa jumlah hitungan pajak atau mungkin juga pemotongan pemungutan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang menurut wajib pajak itu meyakinkan dia. Gitu. Yang ketiga adalah tetap satu dokumen, satu formulir keberatan dan juga untuk satu jenis pajak kan itu. Untuk satu ketetapan ya Pak ya. Juga. Kemudian juga kemarin jelas ini juga mungkin sedikit hal sepele cuman agak terlupakan kan biasa waktu closing ada sebagian pajak yang disepakati cuma ya. Setuju. Maka dalam keberatan juga tetap sama wajib pajak diharapkan juga harus melunasi paling minimal sebesar nilai setuju pajak yang disepakati pada saat pemeriksaan itu. Karena juga beberapa kali di PMA 1 juga kita teliti juga ada bahkan baru kemarin kalau salah itu ada juga wajib pajak yang ditolak keberatannya karena juga lupa tidak mencantumkan pelunasan nilai setuju pada waktu closing. Mungkin dia menganggap karena keberatan maka tidak bisa semuanya gitu. Kemudian juga yang keempat adalah jangka waktu harus tetap ditepati kan pajak ya, yaitu tetap 3 bulan kalau SKP sejak dikirimkan Mas Dedi ya. Betul, kemudian juga kalau pemotongan juga sama sejak tanggal pemotongan itu. Kemudian juga ini yang mungkin nanti akan jadi pertanyaan juga masalah
tanda tangan. Mungkin harus tanda tangan oleh wajib pajak, kecuali kalau dikuasakan tetap dari pasal 32 ayat 3 kan ya Undang-Undang KP, maka bisa dikuasakan dengan kuasa khusus. Dan terakhir adalah tidak mengajukan pengajuan sebagai pasal 36, yaitu masalah mekanisme pengajuan pengurangan gitu. Jadi gini kan pajak ya, ini adalah mekanisme untuk kita mengelektronikan, tetapi acuan tetap kembali pada PMK 9, PMK 3 tahun 2013. Mungkin itu Kak Sondang. Iya. Jadi syarat-syaratnya itu tetap ya Pak ya, tidak ada dikurangi juga tidak ditambahi begitu. Nah, kalau untuk cakupannya Pak Ali, apakah semua keberatan itu bisa diajukan melalui e-objection? Gitu. Oke, tadi agak kelupaan. Terima kasih sudah diingatkan bahwa untuk awalan ini kan pajak semuanya, bahwa keberatan ini adalah untuk ketetapan selain untuk ketetapan pajak PBB. Kan kita tahu bahwa DJP kan masih mengelola tentang pajak P3 ya, kehutanan, kebun, migas itu tidak termasuk dalam mekanisme objection ini. Yang kedua adalah juga belum mengakomodasi pengajuan keberatan untuk keberatan atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Yang kedua juga belum mengakomodasi apabila pengajuan itu dilakukan oleh kuasa wajib pajak. Yang terakhir adalah juga belum mengakomodasi juga apabila melewati jangka waktu normal yang diberikan oleh undang-undang untuk pengajuan keberatan. Kan yang normal kan 3 bulan jatuh tanggal dikirimkan. Dan ternyata kalau force majeure dicapai, objection mohon maaf belum mengakomodasi hal itu. Gitu. Nah, kalau jangka waktu keputusannya sendiri bagaimana Pak Ali? Apakah karena misalnya lewat e-objection ini jadi lebih cepat atau lebih lama atau sama seperti tadi sama aja gitu? Kembali lagi kita di sini hanya mengelektronikan apa aturan yang sudah ada dalam PMK 09. Maka jangka waktu tetap sama 12 bulan sejak tanggal diterima keberatan itu lengkap, ya kan? Lengkap ya, bukan tanggal di submit ya, lengkap itu. Kemudian bagaimana kondisinya jika katakan seandainya sudah 12 bulan dilewati, udah lebih dari 12 bulan, tapi belum ada keputusan. Ya, belum diterima. Ini juga supaya ada asas keseimbangan dan keadilan juga. Apabila itu terjadi maka DJP secara ya istilahnya harus mau tidak mau harus membuat keputusan sebagaimana yang dibuat oleh wajib pajak. Yang dimohonkan oleh wajib pajak. Ya, jadi istilahnya udah ada check and balance. Jadi kalau katakan DJP melewati batas garisnya oleh undang-undang, jadi sebenarnya disanksi harus membuat keputusan sebagaimana yang wajib pajak itu ajukan. Seperti permintaan wajib pajak ya yang dituliskannya. Oke, gitu. Oke. Jadi kalau kawan pajak tadi kita dengarkan dari yang diberitahukan oleh Pak Ali, kita bisa simpulkan juga bahwa yang paling terasa itu dari keuntungan dari si e-objection ini juga ya sebenarnya apa sih? Ya kalau ini karena dia tadi melalui sebagai kanal penyampaian ya. Karena kan yang lainnya sama tuh, tapi kan kanal penyampaiannya berbeda. Nah, ini apa sih beda ya? Sama seperti penyampaian-penyampaian yang sebelumnya kawan pajak mungkin pernah alami, yaitu dari perubahan dari SPT manual menjadi ISPT, jadi filing. Nah, sesudah itu apa aja yang didapatkan ya? Tadi itu kemudahan-kemudahan karena yang diberikan oleh teknologi, apa ya itu fleksibilitas, keamanan, ya lebih aman lah ya istilahnya kan. Kalau dikirim atau datang juga lebih repot. Nah, terus lebih fleksibel maksudnya tadi melewati jam kerja. Bisa kapan aja. Kalau di KPP, apalagi KPP PMA 1, ini sekalian buat mengingatkan, kita itu jam kerjanya jam 8 sampai jam 4. Jadi jangan datang jam 4 kurang 5 menit. Kurang 5 masih nggak apa-apa. Kadang-kadang 4 kurang 2 datangnya bawa segini keberatannya. Aduh, kita mohon. Nah sekarang kita akan melihat untuk detail dan praktisnya. Itu ke detail dan prakteknya itu rata-rata itu biasanya pasti tahu bakal berhadapan dengan siapa. Nah, kita akan tanya ke Pak Ali. Pak Ali lagi yang pasti akan langsung didelegasikan kepada Dedi. Oke, Mas Dedi, gimana sih kalau untuk penyampaian surat keberatan secara yang secara elektronik ini secara prakteknya? Oke. Kesana. Terima kasih Coach Sondang. Agak grogi karena pakai jas. Iya. Oke. Sebelumnya nanti kawan pajak pasti akan mengenal beberapa istilah di e-objection. Yang pertama itu tanda tangan elektronik. Adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi yang dilekatkan
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi. Kemudian yang kedua ada sertifikat elektronik, ini yang lagi rame nih. Yang sering disebut-sebut sertel. Sertel. ya. Kemarin ada PMK 63 tahun 2021, kemudian kalau yang e-Bupot unifikasi ada Per 24 tahun 2021. Di pasal 14 itu ada untuk yang e-Bupot yang rame sampai 31 Desember ini masih bisa pakai sertel Enova dari sertel PKP. Di PMK 63 pun sama, di pasal 12-nya itu sampai 31 Desember masih boleh menggunakan sertel yang dari akun PKP. Nah, yang jadi masalah untuk e-objection ini apakah nanti juga terkait hal tersebut, Pak? Karena rujukannya kan masih sama tuh di PMK 63 tahun 2021. Kita masih tunggu lah ya. Kita masih tunggu sih pelaksanaan juknisnya, apakah nanti e-objection ini per 1 Januari harus juga menggunakan sertel yang dari Unifikasi ya. wakil pribadi. wajib pajak atau Yang badan. masih boleh menggunakan sertel yang dari akun PKP. Iya, yang sama seperti si faktur itu ya. Betul. Nah, yang terakhir ya mungkin kawan pajak udah biasa terima itu bukti penerimaan elektronik. Ini kurang lebih sama, nanti di sana berisi informasi nama, NPWP, tanggal submitnya, kemudian sampai jam, yang otomatis di sana juga ada tanda terima pastinya, nomor tanda terima hasil cetakan. Jadi kelihatan masukinnya itu tepat waktu atau enggak, di hari yang itu tepat enggak sampai jam 24. Nah, seperti itu akan tetap Betul. kelihatan. Kalau kita kan dibatasi di kantor sampai jam 4 sore misalkan. Ya, betul. Hari ya, jadi kalau kita hari gitu. Nah, kawan pajak selama dengan e-objection bisa lakukan submitnya sambil nonton bola tengah malam atau di hari Sabtu, hari Minggu juga bisa. Kemudian lanjut lagi nih Kak, untuk surat, kalau untuk prakteknya sendiri yang jelas disampaikan dalam bentuk elektronik ini keberatan. Jadi mirip sama seperti kawan pajak submit SPT badan. Iya. Atau misalkan submit untuk SPT massa melalui e-filing, ada dokumen dalam bentuk file PDF. Oh, oke. Versinya hanya PDF yang boleh ya kawan pajak ya. Kalau ada yang mau pakai Word katanya atau mau pakai Excel karena kan bentuknya seperti perhitungan di SPT itu katanya. Terus gimana kalau kita pakai yang Excel? Bisa. Bisa apa? Bisa ditolak? convert dulu jadi PDF, atau kalau misalkan di Word print to PDF juga bisa jadi format PDF. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ukuran. Untuk ukuran filenya, untuk saat ini sih dibatasi sampai dengan 5 mega. Mudah-mudahan bisa ditambahkan seperti halnya SPT tahunan badan yang e-form kemarin kan, kecuali di lampiran lainnya itu yang 5 mega, selebihnya ada yang 40 mega atau berapa. Jadi agak lebih memudahkan kawan pajak nantinya. Tapi kalau sampai saat ini masih 5 ya Masih Mas Dedi 5, ya? ya nanti akhirnya pinter-pinter kawan pajak mereduce filenya, memperkecil. Kalau ada kalau aplikasi PDF-nya udah pada beli yang ori ya berbayar, itu ada Pakai menunya ori untuk dong. reduce filenya gitu. Kalau yang download masih gratis ya mungkin pakai akhirnya secara online ya, dikompres kita sebutnya. Iya, soalnya karena kan kalau kita lihat juga ya kawan pajak, memang ada wajib pajak yang bawa surat keberatan, dia langsung sambil menyampaikan kenapa perhitungannya dia itu ternyata benar-benar gede gitu loh. Nah, jadi kalau emang begitu itu ditolak gitu Mas Dedi? Kalau ditolaknya enggak Kak. Jadi karena ukuran filenya tadi lebih besar, ya makanya tadi harus di-reduce filenya atau dikompres kita sebutnya sampai dengan ukurannya mendekati 5 mega. Jadi intinya di bawah 5. emang by system nggak bisa masuk Betul. aja ya dirinya. Setelah dipecah enggak kayaknya Pak, itu harus satu file iya. Satu file. Jadi nanti setelah ukuran filenya di bawah 5 mega baru coba upload lagi. Nah, kalau misalnya sudah selesai, udah sesuai lah itu ya, semua filenya juga bisa 5 megabyte-nya juga terpenuhi, terus apalagi Mas Dedi langkahnya? Tinggal nunggu panggilan dari PK mungkin. Nggak ada kayak validasi seperti itu, ada kayak Kalau untuk validasi tetap ada Kak. Yang pertama kan yang jelas satu, dia memenuhi nggak, jangan pasal 25 Undang-Undang KUP, jangan-jangan atas permohonan keberatan melalui objection sebelumnya sudah pernah diajukan. Kan hanya sekali. Iya. Atas satu ketetapan. Misalkan sebelumnya udah pernah memasukkan, ditolak, kemudian mengajukan lagi, nanti pasti ditolak. Yang kedua, yang jelas kalau di PMK 9 seperti Pak Ali tadi sampaikan, jangan sampai
wajib pajak mengajukan permohonan pasal 36, 36. tiba-tiba mengajukan juga keberatan karena di PMK 9 itu ada klausul boleh keberatan ya tapi jangan pasal 36. Atau nggak mau keberatan silahkan ambil pasal 36. Itu salah satu. Nggak boleh dua-duanya ya. Kemudian jangka waktu penyampaian yang tadi seperti Pak Ali sampaikan 3 bulan itu harus. Yang jadi masalah kemarin keadaan force majeure ya kita sebutnya selama COVID kemarin. Pandemi ya, pas masa Itu kan pandemi. ada perpanjangan untuk pengajuan keberatan, ada juga proses penyelesaiannya oleh penelah keberatan di Kanwil. Nah, hal-hal tersebut yang belum bisa diakomodir oleh sistem, akhirnya misalkan keadaan force majeure masih berlaku misalkan nih Kak. Kalau sekarang kayaknya udah dicabut ya. Iya. Udah nggak pandemi lagi anggapnya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Itu kan doanya kita ya. Begitu seperti misalkan diajukan di Desember 2020 misalkan ya, masih saat pandemi ada force majeure, SKPKB-nya diterbitkan misalkan bulan Juni, baru diajukan Desember. Wah, 6 bulan ya, Misalkan padahal udah lebih dari Juni 6 bulan. akhir lah gitu ya, diajukan awal Desember. Kalau secara e-objection pasti ditolak, ada notifikasi penolakan, tapi begitu disubmit ke KPP masih diperbolehkan. Ada hal-hal yang memang akhirnya masih boleh dilakukan, diterima di loket gitu ya. Kemudian nomor SKP juga perlu diperhatikan, jangan sampai salah. Kawan pajak mintanya misalkan atas SKP PP Badan, data yang dilampirkan atas PPN misalkan, ya pasti nanti PK-nya pasti nanya-nanya lah. Kemudian ya tadi termasuk yang Pak Ali sampaikan juga, misalkan setuju sebagian saat pembahasan akhir, jangan lupa disetor pajaknya. Itu langsung ada validasinya kalau di sini Betul, ya. Kak. Ya. Nah, enaknya itu ada validasinya. Kalau di KPP pun misalkan submit ke loket ya pasti kita tanyakan, kita cek sama, karena kalau tetap manual kan salah satu syaratnya melampirkan SKP. Iya. Betul. Kita teliti, kita pasti checklist dulu tuh. Begitu kita lihat ada nilai setuju misalkan sebagian, kita tanya mana bukti bayarnya kalau nggak ada. Kalau wajib pajak tetap memaksa untuk diterima ya kita tetap buatkan BPS-nya, cuma ya kita sampaikan selalu pasti ditolak, tolak formal. Ya kan sayang peluangnya hilang. Ya, waktunya lumayan ya, waktunya akan Akhirnya mau ngomong ya dari awal aja setuju kalau kayak gitu. Setuju aja. Jadi kalau ternyata saat divalidasi ternyata mengindikasi tidak terpenuhi pengajuan persyaratan keberatan itu, jadi ya tadi itu ya ada bukan ditolak tapi diberikan apa? Iya, Ada masih notifikasi. betul. Dan itu masih bisa dikonsultasikan ke KPP. Jadi nanti kita teliti atas berkasnya kan. Ya, jadi bukan tandanya ditolak ya kawan pajak Bisa jadi karena ukuran file tadi yang besar atau memang keadaan force majeure yang nggak terakomodir oleh sistem. Ya, mungkin ini kembali mengingatkan bahwa ini adalah kanal untuk memasukkan, sarana untuk memasukin gitu ya. Semoga sih habis kita ada IG Live ini ya. Semoga semakin sedikit yang Iya, datang ya. iya. Semakin sedikit yang datang di hari Jumat jam 4:45 membawa setumpuk keberatan yang harus dikerjakan oleh 8 orang penyuluh di belakang sana. Oke, sekarang ini Mas Dedi, karena merupakan dokumen elektronik, samalah seperti SPT e-filing ya. Iya, betul, Kak. Tanda tangannya kan berbeda juga dengan penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan hard copy. Nah, ini tadi mungkin seperti tadi nyenggol-nyenggol yang tadi, ini gimana Mas Dedi? Silakan diulang lagi. Mudah-mudahan ya. Ini yakin yang datangnya terlambat pasti pengen denger. Ini udah ngomongin belum mengenai tanda tangan? Udah ngomongin. Kalau fokus tanda tangan juga pakai ini. Kalau di PMK 63 tahun 2021 Kak, akhirnya begitu penyampaiannya secara online, nanti diminta tanda tangannya pun secara elektronik. Ya. Penandatanganan secara elektronik salah satunya melalui pendaftaran sertifikat elektronik oleh wakil wajib pajak. Nah, selama ini kan wajib pajak masih menggunakan sertel yang di akun PKP. Ada yang beberapa nanya, kan pas pengajuan sertel PKP tanda tangan permohonan juga direktur. Iya. Iya. Tapi Awalnya penggunaan untuk sertel PKP tadi hanya untuk terkait PPN saja. Nah, selebihnya sertel-sertel yang nanti atas nama pengurus mohon diurus. Ya mudah-mudahan sih, ini kan lagi pada panik nih. Bener nggak sih Pak, per 1 Januari nanti udah nggak bisa lagi saat submit SPT menggunakan sertel PKP. Ya mudah-mudahan ada perpanjangan lah. Dalam seminggu ke depan. Iya, mudah-mudahan nanti. Ya kalau memang sampai dengan awal tahun nggak ada aturan yang merubah hal tersebut, ya kemungkinan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.
Ya banyak, kita sama-sama berdoa lah kalau Jadi kawan pajak bagus ya. mungkin kawan pajak juga biar tetap bukan waspada sih, yang ngasih kayak head start duluan gitu. Iya. Coba urus dulu sekarang setelnya, ya nggak Dan sih? sebenarnya kalau saya misalkan ya, Pendapat pribadi, tidak mewakili. jadi direksi nih, misalkan saya direksi, penghasilan saya 300 juta lah sebulan gitu ya. Banyakin Amin. lah, masih mimpi kok 500. 500, oke. Nah, otomatis dengan banyaknya penghasilan aset banyak nih. Misalkan saya punya rumah 4, 5 gitu. Nggak mungkin saya tinggalin semua, saya kontrakkan. Ya. Yang menyewa adalah orang pribadi misalkan. Penyewa tadi kan bukan sebagai pemotong pajak. Betul. Karena dia orang pribadi. Otomatis kita setor sendiri. Ada laporan unifikasi atas penghasilan yang kita setor sendiri. Atas sewa tanah bangunan. Nah, kita wajib menyampaikan SPT masa unifikasi. Disitulah fungsi sertifikat elektronik yang saya daftarkan tadi, agar saya bisa laporan SPT unifikasi atas pribadi saya sendiri. Di samping nanti kalau misalkan saya sebagai pengurus, ya bisa juga digunakan untuk pelaporan SPT unifikasi salah satunya atau e-objection nantinya. Betul. Jadi begitu ya kawan pajak, mungkin kedengarannya awalnya kayak repot, enggak, itu sebenarnya kita memikirkan untuk simplifikasi di masa depan. Iya. Di masa depan. Kan berepot-repot dahulu, sungguh menyenangkan kemudian. Itu sih ini targetnya ya. Nah, oke nih kawan pajak, kayaknya untuk kalau misalnya bisa kita simpulkan, ini sebenarnya juga untuk mengingatkan kembali kepada kawan pajak, untuk e-objection ini kalau ditanya yang paling terasa itu apa ya, ini kan namanya generasi milenial lah ya, yang milenial bukan sih? Generasi digital lah ya, udah digital native lah ya, yang sekarang ini yang datang juga kita lihat juga terutama konsultan-konsultan atau wajib pajaknya udah lebih muda-muda, angkatan-angkatan yang 90 kita lihatnya masih muda-muda, rata-rata kan sudah benar-benar dekat, iya kayak Mas Denny, rata-rata sudah benar-benar familiar itu malahan dengan aplikasi, dengan IT. Jadi alangkah baiknya kalau memang kita juga akan menuju ke sana, ke digital governance gitu loh ke depannya. Meskipun kita kelihatannya makin antik yang di belakang, tapi ke depannya itu kita berharap ini akan semakin memudahkan buat kawan pajak juga. Karena seperti tadi kita lihat ya, sebenarnya biayanya itu banyak nggak sih yang dihemat banyak? Satu, biaya waktu. Biaya waktu nggak perlu datang ke sini ya, time cost ya. Terus yang kedua adalah emotional cost ya, tadi nganterinnya perlu apa? Perlu stres karena misalnya ada dokumen banyak, terus datang mepet, terus misalnya menghadapi petugas karena datangnya 4 kurang 5, petugasnya kayaknya agak-agak cemberut, terus kena macet di jalan dengan alasan-alasannya banjir atau apa gitu lah. Nah, atau kalau misalnya dikirimkan lewat pos juga ada biaya pos, biaya emotional cost lagi. Emotional cost apa tuh? Deg-degan. Udah nyampe belum ya? Nyampenya sesuai waktu nggak ya? Nah, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya tadi lewat e-objection, fleksibilitas tadi itu memang benar-benar ditawarkan. Sampai titik waktu penghabisan 3 bulan itu masih bisa digunakan, bayangin. Dan DJP itu baik banget, dia pakai waktu Indonesia Barat. Jadi 3 bulannya waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia Timur yang duluan. Ini dipakai yang paling belakang, paling barat nih. Jadi benar-benar sampai menghemat bahkan di hari kerja, karena dia hari di weekend juga jadinya kan tetap bisa masukin seperti itu. Seperti itulah fleksibilitas dan amannya juga ya, aman, tidak ada kemungkinan hilang lah berkasnya atau cecer. Dan kembali untuk kemudahan wajib pajak juga. Oke, kawan pajak, kayaknya untuk mengenai objection itu cukup sampai di sini. Kami minta maaf untuk semua kekurangannya. Kalau misalnya ada atau kalau misalnya ada yang mau tanya lagi mengenai e-objection, silahkan kawan pajak bisa ke WA Helpdesk seperti biasa atau bisa ke telepon. Dan terima kasih sebelumnya untuk Pak Ali dan untuk Mas Dedi. Demikianlah One Sinear kali ini mengenai e-objection. Semoga bisa menambah pengetahuan kawan pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Terima kasih dan sampai kembali bertemu dalam acara One Sinear berikutnya.